balik lagi ke channelnya Kian dan Bos. Hari ini gue bakal ngebajak channelnya dia. Kita mau kemana? Mantep, tadi openingnya dibajak sama Irfan ya. Sekarang udah sampai di Landuis Ciledug ya, rumah peninggalan zaman kolonial Belanda. Nanti kita coba masuk ke dalamnya, boleh nggak atau diizinin nggak? Kalau misalkan nggak diizinin ya udah kita mengambil dari luarnya aja. Terus juga yang mau saya tekankan adalah tuan tanah itu sebenarnya apa gitu kan, karena Landuis itu kan biasanya dimiliki sama tuan-tuan tanah. Nah, tuan tanah di zaman kolonial ini seperti apa gitu kan. Oke, Pan? Mantap ya. Yuk, sampai ketemu di dalam. Tadi kita udah coba minta izin, tapi ternyata kita cuma dibolehin untuk ngambil gambar di luarnya aja, karena di dalamnya itu sedang dilakukan renovasi yang pertama, dan yang kedua itu akan digunakan untuk sebagai tempat ibadah ya, jadi gereja jadi di sini. Nah, tadi kita sempat nanya ya kan, ternyata aktivitas gereja yang ada di Landuis Ciledug ini sudah berjalan sejak tahun 60-an. Ya, itu sumpah kita baru tahu itu. Nah, kalau untuk sejarah rumah ini sendiri, itu literatur yang gua dapat itu minim banget, Pan. Jadi gua nggak berani nyampein di sini gitu kan. Tapi nanti saya kasih video itu ada sejarawan Tangerang yang menjelaskan sedikit tentang sejarah Landuis Ciledug ini. Sudimara kan artinya siapa suka boleh datang gitu kan. Sudi, suka, marah atau moro itu datang gitu. Nah, di awal abad ke-19 tanah itu memang dijadikan sebagai tanah partikelir gitu. Dari distrik Kebayoran kan. Di peta tahun 1850-an Sudimara udah tercantum. Terus di tahun 1883 kemudian 1911 itu ada land lease-nya di situ. Jadi pemilik land lease-nya itu DFS Mulder, itu juga pemilik land lease di Tanah Tinggi Tangerang gitu. Jadi produksi dari tanah partikelir itu padi, kelapa, sama kopra, dan ada juga sedikit kayak lada, terus buah-buahan. Nah, lu tahu nggak tuan tanah zaman kolonial itu apa? Menurut lu gimana? Gue sih yang namanya tuan tanah itu berarti kan dia pemilik tanah tersebut. Oke, terus? Otomatis dia yang berkuasa di daerah situ. Oke, intinya yang punya wilayah ya. Iya. Di zaman kolonial, tuan tanah, misalkan lu tuan tanah nih, itu lu dapat hak apa ya, kayak semacam ada hak istimewa lah gitu. Apa tuh? Gampangnya tuh gini teman-teman, lu punya duit misalkan. Nah, lu beli lahan. Nah, itu lu udah disebut tuan tanah. Tapi di zaman kolonial, si tuan tanah itu dapat sesuatu yang istimewa. Salah satunya adalah berhak memiliki apa aja yang tanah lu beli. Gitu. Termasuk bangunan dan pekerja-pekerja yang di dalam lahan tersebut gitu. Serius. Iya, jadi misalkan lu tuan tanah, gua pekerjanya nih, kulinya. Nah, lu beli tanah itu kan, nah lu udah disebut tuan tanah. Nah, gua sebagai pekerja yang ada di situ, otomatis gua jadi budak lu. Iya, nah itu di zaman kolonial.
enaknya tuan tanah kayak gitu. Kalau tuan tanah di zaman sekarang ya udah cuma aja. tanah atau bangunan aja, apalagi budak yang itu apa, pekerja-pekerja yang cewek. Kalau di zaman kolonial lu enak banget udah serius. Dapat itu. Lu udah dapet. Pekerja perempuan pada saat itu lu boleh milikin dia siang dan malam. Jadi kalau malam si cewek ini atau si pekerja ini, budak lo, bekerja buat lo, ya bekerja biasa gitu kan, mengurus rumah tangga dan bla bla bla. Malamnya lu bisa tidurin dia. Kayak selir gitu. Iya. Nah itu enaknya tuan tanah di zaman kolonial. Kalau misalkan saya salah atau mau menambahkan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Yaudah, habis ini kita langsung ke tempat berikutnya, pasar bersejarah yang ada di Kota Tangerang ya. Nanti di sana, menarik tuh. iya, nanti di sana kita ngopi tipis-tipis lah ya. Jadi sekarang ganti profesi nih, jadi food vlogger.